ngeles. Dan intinya beliau menjawab, ya, kalau memang saya salah, saya siap untuk men-take down. Nah ini kan sudah sabar, sabar. Kemarin itu terjadi keributan di luar padepokan. Ketika itu saya sedang ruqyah, terus tiba-tiba ada santri dari santri keamanan yang datang ke tempat saya. Dia melaporkan ke saya, "Bah, itu di depan ada tamu," katanya. "Siapa?" saya tanya. "Itu si pesulap merah," katanya. "Dari mana?" "Dari Jakarta." Terus, "Nggih, monggo dipersilahkan masuk," begitu. Nah, terus tiba-tiba beberapa menit kemudian datang lagi ke saya, lalu menyampaikan, "Bah, tamunya pesulap merah nggak mau masuk, maunya abah yang keluar," begitu. Ini demi Allah, demi Rasulullah, nggih. Ini yang saya alami. Saya tidak menambah-nambahi ataupun mengurangi, ini yang saya alami. Nah, setelah itu saya sampaikan ke beliau, kalau beliau tamu mau datang, ya silahkan masuk, gitu. Maka saya perintahkan untuk santri saya menjemput pesulap merah ini. Yang saya perintahkan waktu itu Kang Pandawa. Saya pindah Kang Pandawa, dijemput tamunya, saya bilang gitu. Terus beberapa saat kemudian Kang Pandawa kembali lagi ke saya dan mengatakan kalau pesulap merah ini nggak mau masuk, tapi sayang yang disuruh untuk keluar. Ini sebenarnya juga sangat lucu sih, ketika ada tamu yang datang tapi nggak mau masuk, tetapi pemilik rumahnya yang suruh untuk keluar. Katanya dari Mas Pandawa yang menyampaikan ke saya bahwa kita mau di sini saja, mau kita buktikan ke masyarakat luas tentang penipuannya, begitu katanya. Saya kaget dong, karena datang pun juga tanpa klarifikasi, tidak menyampaikan dulu kalau mau datang gitu loh. Terus tiba-tiba mengatakan mau pembuktian. Nah, ketika itu saya kan belum tahu. Setelah selesai ruqyah, saya keluar dari padepokan untuk menemui orang ini. Nah, ketika itu saya keluar, sampai di luar sudah terjadi keributan. Dan tujuan saya keluar waktu itu hanya satu, yaitu ingin mengajak beliau masuk, dan kalau mau mengajak pembuktian, ayo gitu loh. Ditentukan waktunya dan kapan, kan begitu. Ketika saya keluar, loh, saya kaget, ternyata orang ini toh, begitu. Karena dari sebelumnya, orang ini adalah orang yang pernah dihubungi oleh pengacara saya. Jadi pengacara saya pernah menghubungi orang ini. Seharusnya, kalau orang ini benar-benar, orang ini benar-benar mau melakukan pembuktian, itu kan ada nomor pengacara saya. Ada nomornya, bisa ditentukan kapan waktunya, paling tidak bilang, besok saya mau ke tempat padepokan gitu. Saya mau melakukan pembuktian, kan bisa dipersiapkan. Kan begitu, tidak tiba-tiba datang. Katanya sudah menghubungi admin. Loh, admin itu adalah admin online. Bukan untuk hal-hal yang bersifat pribadi saya gitu loh. Nah, ini kan sudah menjadi sebuah pertanyaan itu. Apakah benar-benar mau mengadakan pembuktian atau hanya sekedar untuk konten di sini? Itu yang poin utama. Jadi poin yang kedua, ketika saya keluar terus tahu, oh ada orang ini toh yang mau menemui saya, begitu. Jadi sebelumnya orang ini sudah pernah dihubungi oleh pengacara saya. Waktu itu saya tiba-tiba dapat pesan chat dari admin saya yang menyampaikan, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengambil video saya dan menyebut nama saya, begitu. Itu tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba beliau menyebut saya dan menuduh saya menipu di situ. Maka di situ saya menyuruh penasihat saya untuk menghubungi orang ini. Ini ada pesan chatnya di sini. Ada pesan chatnya dengan si pesulap merah atau si Marcel ini. Di situ ditanyakanlah oleh penasihat hukum saya, ditanyakan, panjenengan itu nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba menuduh Gus Samsudin melakukan penipuan. Ditanyakan siapa yang ditipu, begitu. Terus beliau nggak bisa jawab waktu itu. Terus kalau memang menipu, mana buktinya, gitu.
ditanyakan seperti itu. Malah jawabannya ya seperti ini, jawaban dari pesulap merah, ngeles. Dan intinya beliau menjawab, ya kalau memang saya salah, saya siap untuk men-take down. Nah ini kan sudah ada komunikasi. Dari sini saja, kalau memang beliau itu berniat untuk pembuktian, harusnya kan beliau bisa mengatakan ke pengacara ini, saya mau datang, mau mengadakan pembuktian, kan begitu seharusnya. Tapi dari sini nggak ada komunikasi apa, dari sini sudah selesai. Beliau menyampaikan akan men-take down videonya, begitu saja di video chat ini. Terus tiba-tiba ya terjadi keramaian itu, ketika saya ruqyah, lalu ada tamu yang datang tetapi tidak mau masuk. Saya sudah menyuruh santri saya 3 kali untuk menjemput orang ini. Sampai pada akhirnya pengacara saya datang. Tentu pengacara saya kecewa dong, marah dong dengan orang ini. Karena di dalam videonya dia menyampaikan akan men-take down video yang sudah dia curi. Dan ketika itu pun dia tidak menyampaikan ingin datang. Terus tiba-tiba datang dan ingin menantang, kan begitu, kan lucu gitu loh. Tidak ada klarifikasi sebelumnya gitu. Dan ketika sampai di Padepokan pun juga tidak datang dengan baik-baik begitu. Nah, ketika saya keluar waktu itu, saya hanya ingin menyampaikan ke orang ini untuk masuk ke Padepokan dan ayo kalau mau pembuktian kita datangi orang yang sakit, yang terkena santet atau rumah yang terkena santet, nanti kita buktikan di situ gitu loh. Bagaimana cara menghilangkan santet, bagaimana meruqyah untuk menghilangkan, akan saya kasih tahu di situ. Tetapi yang jelas beliau menyampaikan bahwa saya nggak mau, gitu. Dia nggak mau dan dia mau pulang, gitu aja sudah. Nah, untuk si Marcel ini ya, pesulap merah ini ya, saya tahu backgroundnya dia ini adalah seorang pesulap, begitu, yang semuanya biasa menggunakan logika atau bahasa kasarnya biasa menipu untuk menghibur lah begitu. Tujuannya untuk menghibur. Gitu. Tetapi jangan kamu anggap semua spiritual, jangan kamu anggap semua peruqyah itu menipu begitu. Jadi jangan kamu samakan antara apa yang kamu lakukan dengan yang dilakukan orang lain. Bukan berarti kalau pekerjaan kamu itu menipu, lalu semua orang menipu seperti kamu. Jangan seperti itu gitu. Jangan menyamakan apa yang kamu lakukan dengan orang lain, lakukan begitu. Ya silahkanlah panjenengan menghibur begitu dengan apa yang sampean lakukan begitu. Tetapi jangan menuduh orang lain. Yang ingin saya buktikan, beliau kan selalu menyampaikan ingin pembuktian. Maka di sini saya menjawab untuk Dek Marcel ini. Kalau panjenengan mau pembuktian, ayo kita tentukan kapan waktunya dan nanti kita cari orang yang benar-benar terkena santet. Mau bagaimana membuktikan santet kalau enggak orang yang terkena santet, kan begitu. Tentu banyak orang yang terkena santet itu banyak. Nanti kita buktikan. Nah, panjenengan juga harus bisa membuktikan, harus relevan dong. Panjenengan juga harus bisa membuktikan. Karena sampean sudah menyebutkan nama saya dulu, panjenengan yang sudah menuduh saya dulu. Buktikan juga dong kalau panjenengan sampaikan bahwa saya itu menipu. Yang saya tipu itu siapa, begitu. Dan perlu juga untuk dibuktikan alat buktinya gitu loh. Nggih. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah video kronologi awalnya dari pertama beliau datang dan tidak mau masuk sampai saya datang sendiri untuk menjemput beliau masuk ke dalam rumah saya dan saya ajak beliau untuk pembuktian dan ternyata beliau tidak mau. Ini adalah video fullnya. Lalu bagaimana untuk menghilangkan kejengkelannya? Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ada tamu dari saya dengar tuh dari Bang Marcel, pesulap merah. Dari pesulap merah? Iya. Iya. Dia minta keluar, tetapi dia kalau disuruh masuk dia tidak mau. Kenapa nggak mau masuk? Ya itu. Disuruh masuk aja. Ya, dia tidak mau. Terusnya di sini tapi mana gitu. Iya. Sekarang di mana? Di gerbang masuk. Bang. Dikasih tahu semua keamanan untuk mempersilahkan beliau masuk di sini. Namanya tamu, ya masuk ke dalam rumah. Kita kan punya rumah. Itu sampai kasih tahu, ya suruh masuk aja. Gitu. Namanya bertamu, kita harus memuliakan tamu. Kita harus memuliakan tamu yang datang. Karena itu adalah perintah Allah. Memuliakan tamu itu adalah perintah Allah. Jadi panjenengan silahkan panjenengan ajak beliau untuk masuk ke sini. Kalau Abah sedang ruqyah ini, nanti setelah ini suruh duduk dulu di mana nanti Abah datang atau suruh masuk ke sini. Nggih. Yang namanya tamu suruh masuk gitu. Monggo suruh masuk mawon. Nggih. Nggih, Pak. Suruh masuk nggih. Jadi tahu semuanya. Enggak apa-apa suruh masuk aja. Nggih.